Sebab hidup ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, Shalom Eagle Kids. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Nah, sebelum kita memulai ibadah online service kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bertemu kembali Tuhan, untuk beribadah bersama Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau buka telinga dan hati hamba-Mu ini Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu dan dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. God bless you. Hai Voltagers, gimana kalian minggu ini? Pastinya baik-baik dong. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Yang antusias memuji Tuhan bisa sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes into our hearts, into your beat, where we walk, and there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed is blazing out, the streets will glow forever bright, your glories break into the night. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Into the
kita. Masih antusias Voltagers? When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Sing. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Clap your hands for Jesus. When I think about your goodness, My heart. my heart is overcome. Yes, Jesus. How can I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Everybody raise your hands. Say, You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. You are my breakthrough. I praise you. I praise you. sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk tutup mata, taruh tangan kalian di dada. Yuk sama-sama kita memuji, menyembah Dia. Masuk dalam hadirat Tuhan yang begitu manis. Thank you Jesus. Tenangkan hati setiap kalian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku
hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama sembah Dia. Yesus, Engkau baik Tuhan, mulia. Ku sembah Kau Tuhan, Kau layak ditinggikan. Sembah Engkau Tuhan. Nyanyikan dengan lembut. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, yes Jesus, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menuntun kami dari awal hingga akhir praise and worship ini ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Bapa, supaya kami bisa menerapkan semua dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hello Voltagers, jumpa lagi bersama kakak dengan Kak Dewi. Nah, hari ini kita mau sharing tentang firman Tuhan. Pernah gak sih kalian kalau punya temen yang nyebelin kayak gitu kan, terus menjengkelkan dan lain-lain, kepengen gak untuk membalas? Pasti pengen dong. Tapi pernah gak sih dengar istilah di firman Tuhan kalau kita itu gak boleh membalas dendam? Di Alkitab juga mengatakan kalau kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Nah, pernah gak mendengar istilah membalas dendam? Kalau kita diperlakukan yang gak baik, perlakukan buruk dari orang lain, kita itu pasti bakalan, aduh, ini kok nyebelin banget sih, kayaknya pengen membalas saja, kayak gitu kan. Tapi firman Tuhan mengatakan kita itu gak boleh membalas dendam. Nah, kenapa sih kita nggak boleh balas dendam? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita buka sama-sama di Roma 12. Roma 12 ayat 19. Sudah ketemu? Oke, kita sama-sama bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Jadi maksudnya di sini bukan Tuhan itu membalas perlakuan buruk orang ke kita, bukan. Tapi kita doa, kita serahkan sama Tuhan setiap perlakuan buruknya orang, kita serahkan sama Tuhan dan kita nggak menuntut apa-apa sama Tuhan. Tapi
terserah Tuhan apa yang Tuhan mau perbuat kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Nah, pernah dengar nggak yang ceritanya si Daud sama si Simei? Itu ceritanya itu si Simei ini mengolok-ngolok si Raja Daud berulang-ulang, bukan cuma sekali tapi berulang-ulang kayak gitu. Nah, tapi si Raja Daud ini punya hati yang besar, punya hati yang mengasihi, walaupun dia itu sering disakiti oleh Simei, mendapatkan perlakuan jahat, diolok-olok, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Daud selalu bilang sama Tuhan, pembalasan itu bukan hakku, tapi Tuhan. Jadi Daud menyerahkan semua pergumulannya, permasalahannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang turut campur tangan. Seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa dalam hidupnya kita kayak gitu kan, ada yang nyebelin, ada yang mencekno kayak gitu kan, kita serahkan sama Tuhan. Kita nggak boleh membalas. Oke? Lalu tidak membalas itu bukan berarti kalah loh. Ya kan, kadang kalau aku nggak balas perbuatannya dia, kayaknya aku kalah deh. Enggak. Tapi firman Tuhan berkata tidak membalas itu bukan berarti kalah loh. Jadi kalau kita membalas perlakuan buruk orang, perlakuan teman kita di sekolah, perlakuan guru, perlakuan orang tua, kita balas, itu kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang menyakiti kita. Jadi membalas itu bukan berarti kalah, tapi kita lebih mendoakan, lebih menyerahkan. Tuhan, kok dia kayak gini ya? Tuhan, orang yang aku kasih kok menyakiti aku ya? Nah, kita serahkan sama Tuhan. Kita nggak boleh membalas, karena membalas itu nggak membuat kita itu jadi orang yang perfect, nggak jadi orang yang superhero, enggak. Tapi kalau kita nggak membalas, kita itu jadi orang yang pemenang. Seorang pemenang yang menguasai dirinya dengan baik, itu karena ia tidak marah dan tidak ingin membalas. Sekali lagi ya, seorang pemenang yang menguasai dirinya dengan baik, itu karena ia tidak marah dan tidak ingin membalas. Nah, tapi Kak, kalau misalnya ya, temenku itu ya terus mencekno, terus jengkelin aku kayak gitu kan, aku harus bagaimana Kak? Aku harus gimana gitu kan? Tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik. Di Roma 12 ayat 17. Sudah ketemu? Oke, Kakak bacakan ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Jadi dibilang semua orang itu bukan cuma orang-orang yang baik sama kita, bukan. Tapi termasuk orang-orang yang jahatin kita harus berlaku baik. Ya. Ada di istilah di penerbangan mengatakan seperti ini. We cannot change the wind, but we can change the wings. Itu artinya kayak gini. Kita itu nggak akan mampu merubah niat atau perbuatan orang sama kita. Kita nggak bisa, kita nggak akan mampu. Tapi kita bisa menentukan sikap kita terhadap perbuatannya orang sama kita. Ya, jadi kita itu nggak bisa mampu untuk membatasi perlakuan orang sama kita. Entah itu perbuatan buruk, perbuatan baik, kita nggak bisa membatasi. Tapi kita itu bisa menentukan sikap di hati kita, respon kita, bagaimana perlakuan buruk orang terhadap kita. Seperti itu. Jadi kalau mau membalas ataupun mengalahkan kejahatan, kita balas dengan kebaikan, dengan belas kasihan. Jadi kalau ada dorongan ya, pasti ada lah, ya kan? Kak Dewi juga sering kayak gitu. Kalau ada orang yang berbuat jahat, kayaknya pengen banget tuh balas ya.
Tapi kalau kita ada dorongan untuk seperti itu, ambil keputusan untuk ikutin firman Tuhan. Ambil keputusan untuk tidak melakukan yang jahat, tapi tetap melakukan yang terbaik. Nah, apa aja yang membuat kita itu caranya yang gampang ya? Caranya yang gampang buat voltagers, buat kita semua supaya kita ini kalau ada orang-orang yang jahat sama kita, kita harus balas dengan apa sih? Supaya kita nggak sama-sama mereka. Kita bisa lakukan dengan cara mendoakan. Mendoakan kehidupan mereka. Entah itu studinya, entah itu keluarganya, entah itu masa depan atau apapun lah, kita doakan. Nah, lalu selain kita mendoakan, kita juga memberikan gift kayak gitu kan. Jadi boleh kayak kirim makanan ya kan. Terus sharing apa yang kamu punya sama mereka. Kakak percaya, kita semua percaya kalau kita lakukan ini yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang kita lakukan 2 tadi itu ya. Yang pertama mendoakan, yang kedua memberikan gift. Kakak percaya Tuhan itu pasti bangga banget sama kita. Beneran, Tuhan pasti bangga sama kita. Karena apa? Karena kita nggak membalas perbuatan jahat orang, tapi justru kita membalasnya itu dengan kebaikan, dengan belas kasihan. Dengan hal ini, itu akan membuat hal-hal ini, ya kan, kalau kita melakukan ini, pasti itu akan membuat perubahan terhadap hidup orang-orang yang menyakiti kita. Ada amin? Oke, kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur ya Bapak, kalau Engkau pilih setiap kami Tuhan untuk jadi pembawa berkat dan jadi terang buat orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan banyak yang menyakiti hati kami, tapi kami mau berdoa, mau serahkan setiap hal-hal yang orang lain lakukan kepada kami, kepada Engkau. Kami mau punya sikap hati yang benar, mau punya sikap hati yang gak membalas perlakuan buruk orang kepada kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami memberkati setiap orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami melepaskan berkat ya Bapa. Kami percaya Tuhan hidup mereka akan berubah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Ya, ibadah hari ini udah selesai. Eits, jangan bersedih karena kita bakal bertemu minggu depan. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa persembahan terlebih dahulu yuk. Mari tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman-firman-Mu itu Tuhan tertanam Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menumbuhkan Tuhan firman itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Dan Tuhan, setelah kami ingin memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan persembahan tiap-tiap tangan yang akan memberikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bukan jumlah Tuhan yang Kau lihat Tuhan, tetapi hati kami yang ingin memberi Tuhan yang Kau lihat Tuhan. Yes Tuhan, kuserahkan hidup kami dan masa depan kami hanya dalam tangan saja Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Eagle Kids, thank you for today and God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.